Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempersembahkan video mengenai sel eukariotik dan sel prokariotik. Adapun dosen pengampu mata kuliah biologi sel ini adalah Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Sri Harti Dewi, Gustika Ashar, Riza Asfariza, Nur Adila, Yasinta Maulana Putri, dan Nike Fadila. Selamat menyaksikan. Istilah sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1667 pada saat dia mengamati sayatan gabus dengan mikroskop. Dia melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang disebut dengan sela, yang berarti kamar kecil. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel, dan kemudian muncul beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukan teori tentang sel diawali dengan penemuan mikroskop yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, yang berarti sel mampu atau dapat tetap hidup tanpa kehadiran sel lain. Sel merupakan struktur terkecil yang mampu melakukan pertumbuhan dan reproduksi. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dengan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti sel, sedangkan prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sel prokariotik dan eukariotik dan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel atau sitologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Sel merupakan salah satu unit dasar kehidupan yang susunannya secara struktural dan fungsional sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku dari masing-masing makhluk hidup. Yang selanjutnya itu sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi. Kata prokariotik sendiri berarti sebelum nukleus, yaitu suatu organisme bersel satu tanpa memiliki nukleus, di mana sel prokariotik ini memiliki 3 komponen dasar, diantaranya itu ada plasmalemma, ribosom, dan nukleoid. Beberapa prokariotik tidak memiliki kapsul yang menyelubungi dinding sel, kecuali prokariot yang dapat berfotosintesis. Sel prokariotik ini dapat mengabsorpsi bahan organik untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, ciri-ciri sel prokariotik. Yang pertama, memiliki membran plasma dan memiliki nukleoid. Kedua, memiliki sitoplasma. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Keempat, sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Kelima, dinding sel prokariotik merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Yang keenam, membran sel prokariotik menyelubungi sitoplasma. Yang ketujuh, memiliki nukleoid. Yang kedelapan, organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein, di mana ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein pada sel prokariotik. Selanjutnya, memiliki flagella, yaitu organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Selanjutnya, pili merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokariota berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagella. Sel yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik ialah sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran. Sehingga sel eukariotik ini memiliki 2 membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti atau membran nukleus. Kata eukariotik ini berasal dari kata Yunani, yaitu eu dan karyon, di mana eu berarti sejati dan karyon berarti bagian dalam biji atau nukleus. Oleh karena itu, sel ini dinamakan sel yang memiliki membran inti atau nukleus. Sel eukariotik terdapat pada organisme yang lebih kompleks, dan susunan organelnya sudah tersusun dengan teratur. Sel eukariotik terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Meskipun demikian, sel eukariotik tidak semuanya ada pada masing-masing sel karena ada bagian yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi fisiologis yang berbeda juga.
Meskipun demikian, ada bagian sel yang sama, diantaranya yaitu membran plasma, sitoplasma, organel seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, dan mitokondria, dan inti sel yaitu nukleus. Sel eukariotik ini merupakan salah satu hasil evolusi secara fisik dan biologis yang terjadi berjuta tahun yang lalu, di mana sel ini terbentuk dari sekelompok organisme anaerob dan organisme aerob yang saling berhubungan secara simbiosis, sehingga dapat hidup bersama dan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga terbentuklah sel eukariotik. Berikut adalah perbedaan antara sel prokariotik dengan eukariotik. Dapat dilihat pada tabel. Perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot yang selanjutnya yaitu RNA dan protein, yang mana pada sel prokariot disintesis pada beberapa kompartemen, sedangkan pada sel eukariot sintesis RNA terjadi di dalam nukleus. Protein disintesis dalam sitoplasma. Perbedaan yang selanjutnya yaitu sitoplasma, yang mana pada sel prokariot tidak ada sitoskeleton, sedangkan pada sel eukariot sitoskeleton tersusun atas filamen protein. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pembelahan sel, yang mana pada sel prokariot kromosom memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma, sedangkan pada sel eukariot kromosom memisahkan melalui gelondong pembelahan. Dan perbedaan yang terakhir yaitu organisasi seluler, yang mana pada sel prokariot umumnya terjadi secara uniseluler, sedangkan pada sel eukariot umumnya terjadi secara multiseluler. Berikut merupakan gambar perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, yang mana terlihat pada gambar sel prokariotik adanya pili atau rambut-rambut halus, adanya ribosom plasmid, adanya sitoplasma, adanya membran sel, adanya dinding sel, adanya kapsul, adanya flagellum, adanya nukleoid. Sedangkan pada sel eukariotik terdapatnya retikulum endoplasma kasar, ribosom, retikulum endoplasma halus, mitokondria, lisosom, badan Golgi, sitoplasma, membran sel, dan nukleus. Kesimpulan dari video kali ini yaitu sel merupakan salah satu unit dasar kehidupan yang susunannya secara struktural dan fungsional. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA, dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariot, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariot tidak. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Diharapkan video kali ini dapat menjadi referensi bagi pembaca semua tentang sel, terkhusus sel prokariotik dan sel eukariotik. Mungkin sekian video ini dibuat, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.